Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Darmayanti Rahimuode, kelas C pada mata kuliah pengantar teknik informatika dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada video ini saya akan membahas tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Apa itu teknik informatika? Teknik informatika merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Sederhananya, saat kamu menjadi mahasiswa teknik informatika, maka kamu akan berkutat dengan pekerjaan yang namanya ngoding atau programming, kemampuan dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi, seperti perangkat lunak untuk bisnis, pengolahan jaringan, infrastruktur, teknologi informasi, hingga pengembangan aplikasi multimedia akan selalu diasah saat kuliah. Pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Menurut Gliessner, pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Atau yang lebih sederhana dapat disimpulkan bahwa komputer adalah alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, dapat menerima atau memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan dan bekerja secara otomatis. Sedangkan yang disebut dengan program adalah kumpulan instruksi atau perintah terperinci yang sudah dipersiapkan supaya komputer dapat melakukan fungsinya dengan cara yang sudah ditentukan. Manfaat komputer. Ada banyak sekali manfaat komputer. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, bidang industri, bidang ilmu dan teknologi, bidang pemerintahan, bidang kedokteran, dan bidang perjalanan. Pada bidang pendidikan, paket aplikasi dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam mempelajari matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain, dan dengan diadakannya internet memudahkan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, bidang industri. Kegunaan komputer di bidang industri sekarang ini telah meluas digunakan karena memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efisien dan lebih efektif. Dalam proses produksi komputer dapat digunakan untuk pengawasan numerik atau pengawasan proses. Yang ketiga, bidang ilmu dan teknologi. Pada bidang iptek, contohnya yaitu pada bidang pengembangan teknologi nuklir. Para ahli nuklir dapat membuat model reaktor nuklir pada layar komputer dan tidak lagi perlu membuat model sebenarnya, dan juga untuk menghindari biaya dan risiko bahaya nuklir. Pada bidang keempat, yaitu bidang pemerintahan, pemerintah juga mulai menerapkan sistem ICT atau Information and Communication Technology. Ini yang terdiri dari fungsi-fungsi input, proses, output, sehingga memudahkan tugas dan pelaporan. Yang kelima, dalam bidang kedokteran. Komputer ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan menemukan obat yang tepat. Penggunaan komputer dalam dunia kedokteran ditandai dengan penggunaan sistem CAT pertama kali tahun 1973 untuk memuat gambar otak. Pada bidang yang terakhir, yaitu bidang keenam, yaitu bidang perjalanan. Komputer ini digunakan untuk pengaturan jadwal kedatangan maupun jadwal keberangkatan penerbangan, sehingga memudahkan para pelancong, dan juga digunakan sebagai sistem pemesanan tiket online. Hubungan komputer dengan teknologi informasi.
Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup budaya suatu bangsa. Semakin canggih dukungan teknologi, semakin besar pula arus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Namun, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Ada beberapa contoh dari pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam hubungan komputer dengan teknologi informasi. Pengaruh positif, yang pertama mempermudah komunikasi, yang kedua memudahkan mengakses informasi, dan yang ketiga mempermudah bisnis dan lain-lain. Pada pengaruh negatif, yang pertama kemerosotan moral, di mana konten porno dan penipuan merajalela. Dan yang kedua penyebaran berita hoaks, dan yang ketiga adalah bahaya radiasi dan sebagainya. Hidup tanpa komputer, emang bisa? Mungkin sebagian masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa, karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting hanya dengan duduk berdiam diri di rumah. Contoh saja, yang pertama, tidak bisa menyusun dan menulis surat, proposal, laporan, dan lain-lain. Yang kedua, tidak bisa menghitung dengan cepat dan otomatis. Yang ketiga, tidak bisa mengedit foto sesuai dengan keinginan. Yang keempat, tidak bisa menggambar desain dengan mudah dan cepat dibandingkan dengan menggambar dengan tangan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat pada komputer. Fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, salah satu contohnya itu adalah operasi aritmetika, di mana CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan seperti disket. CPU merupakan suatu perangkat keras mikroprosesor yang memahami dan melaksanakan suatu perintah dari perangkat lunak, sebut saja prosesor atau pengolah data. Dan mikroprosesor diproduksi dalam IC. IC sendiri terdiri dari resistor, transistor, dan sebagainya. Pengelompokan dan klasifikasi komputer. Pada pengelompokan komputer ada beberapa berdasarkan data yang diolah, berdasarkan penggunaannya, berdasarkan skala kemampuannya, berdasarkan ukurannya, dan berdasarkan prosesor komputer. Dan klasifikasi komputer terdiri atas 6. Yang pertama, mikrokontroler. Yang kedua, mikrokomputer. Yang ketiga, engineering workstation. Yang keempat, mini komputer. Yang kelima, mainframe. Dan yang terakhir dan keenam, superkomputer. Komputer berdasarkan data yang diolah. Ada gambar di atas. Yang pertama, digital komputer. Kedua, hybrid komputer, dan yang terakhir, analog komputer. Saya akan membahas pertama, yaitu digital komputer. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita tahu atau yang kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya digunakan untuk pengolahan data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Terus, gambar yang paling kanan, analog komputer, adalah komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka, karena yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Contoh komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan suhu, penghitung aliran BBM pada SPBU, mengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain. Dan pada gambar yang tengah adalah hybrid computer, merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Komputer berdasarkan penggunaannya. Ada
dua gambar di sini. Yang pertama adalah General Purpose Computer dan yang kedua Special Purpose Computer. Untuk gambar yang sebelah kiri, General Purpose Computer, komputer ini dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Contohnya, personal computer. Terus, pada gambar yang di kanan, Special Purpose Computer, komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Biasanya software yang mengendalikan sudah tertanam pada sistem. Contohnya, komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket. Komputer berdasarkan skala kemampuannya. Di atas ada tabel yang ada gambarnya. Yang pertama itu adalah Small Scale Computer, Medium Scale Computer, dan Large Scale Computer. Small Scale Computer, komputer ini memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Untuk gambar yang kedua yaitu Medium Scale Computer, komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada dumb terminal. Untuk gambar yang paling bawah adalah Large Scale Computer, komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Komputer berdasarkan ukurannya, di atas ada 6 gambar, di mana ada tower, desktop, portable, notebook, sub-notebook, dan palm top. Tower. Komputer ini biasanya banyak memiliki ruang di dalamnya dan banyak memiliki expansion slot atau tempat untuk memasang card tambahan, sehingga bisa ditambah dengan berbagai perangkat tambahan. Gambar kedua, desktop atau personal computer. Komputer ini paling banyak dipakai karena harganya yang lebih murah bila dibandingkan dengan bentuk yang lain. Komputer yang banyak kita pakai sekarang ini adalah jenis desktop. Gambar ketiga, portable atau mudah dibawa. Komputer ini ukurannya sedikit lebih kecil dari desktop, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Komputer ini dulunya ditunjukkan bagi pemakai yang sering bertugas di lapangan. Notebook, komputer yang ukurannya sebesar buku catatan saja. Notebook ini sering digunakan oleh mahasiswa, guru, dan lain-lain karena lebih praktis dan simpel. Untuk gambar yang kelima adalah sub-notebook, komputer yang ukurannya ada di antara komputer notebook dan laptop. Ukuran komputer ini sedikit lebih kecil dari notebook karena ada sebagian perangkat yang tidak dipasang, biasanya disk drive. Terus untuk gambar yang terakhir adalah palm top, komputer yang dapat digenggam. Komputer ini sering disebut handheld computer. Komputer ini tidak memerlukan aliran listrik, melainkan baterai kecil biasa. Komputer berdasarkan prosesor komputer. Ada 3 gambar di atas. Yang pertama, mainframe. Yang kedua, mini computer. Dan yang terakhir, personal computer. Mainframe adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan besar karena ditunjukkan untuk banyak pemakai. Yang kedua adalah mini komputer, adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Kalau mainframe memiliki ribuan terminal, komputer mini lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin ratusan terminal. Untuk gambar terakhir, personal computer, komputer yang ditunjukkan untuk satu pemakai dengan satu pemakaian program aplikasi saat tertentu. Ini adalah jenis-jenis klasifikasi komputer yang tadi ada 6. Yang pertama itu microcontroller. Microcontroller memiliki semua peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut diantaranya adalah pemroses,
memori, serta input dan output. Contoh alat ini diantaranya adalah komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin, alat untuk mengatur lampu lalu lintas, dan lain-lain. Untuk jenis kedua, mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user, biasa disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi. Pada klasifikasi ketiga, yaitu engineering workstation, komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Aplikasi yang digunakan lebih cenderung kepada software yang banyak melakukan berbagai perhitungan, baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. Contoh aplikasi yang digunakan untuk komputer golongan ini adalah CAD. Untuk klasifikasi keempat, yaitu mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi-user pada saat yang bersamaan, dan time share sama. Dan komputer akan membagi-bagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Contohnya komputer IBM S400. Untuk klasifikasi komputer yang kelima adalah mainframe. Komputer jenis ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Komputer ini mirip dengan mini komputer, namun lebih besar dan lebih mahal. Penggunaannya umumnya untuk pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. Untuk klasifikasi terakhir, yaitu superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Revolusi internet. Teknologi internet yang selama ini kita gunakan bukanlah suatu teknologi instan dan ajaib yang mendadak tercipta. Banyak proses waktu yang sangat panjang. Beberapa revolusi internet dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada tahun 1961 Juli, kertas pertama pada teori packet switching Leonard Kleinrock. Informasi aliran dalam jaringan komputer besar RLE, laporan triwulan. Ini adalah pekerjaan teoritis yang meyakinkan Roberts bahwa paket dapat digunakan untuk internet. Di tahun 1962 Agustus, kertas pertama pada konsep internet oleh J.C.R. Leader dan Weldon Clark, Online and Computer Communication. Oktober, program komputer ARPA begins. Menjadi pertama, ARPA itu didirektur menulis makalah internal pada jaringan galaktik List-Down di 64. Itu konsep yang mendorong Robert untuk membangun internet. Pada tahun 1964, buku Nets Komunikasi oleh Leonard Kleinrock menyediakan desain jaringan dan teori antrian yang diperlukan untuk membangun jaringan paket. Pada tahun 1965 Oktober, percobaan jaringan pertama aktual. Penelitian ini adalah pertama kalinya dua komputer berbicara satu sama lain dan paket pertama kali digunakan untuk berkomunikasi antar komputer. Pada tahun 1969 April, Request for Comments atau RFC, host perangkat lunak, rilis ditulis oleh Steve Crocker, meliputi host-to-host protokol, output pertama dari jaringan kelompok kerja. Crocker telah diminta oleh ARPA untuk mengumpulkan tim untuk merancang dan menentukan protokol host pertama. Tahun 1971 September, terminal antarmuka pertama prosesor di ARPANET memungkinkan terminal untuk langsung deal ke jaringan, sangat meningkatkan pertumbuhan jaringan. Tahun 1972 Maret, pertama program email dasar. Juni, Lawrence Robert menerbitkan teori untuk Aloha Slot.
peningkatan 2 kali lipat dalam efisiensi untuk transmisi paket acak oleh beberapa operator. Sekarang dasar standar WiFi. Juli, email program manajemen pertama. RD ditulis oleh Larry Robert di ARPA untuk daftar pesan yang masuk dan forwarding dukungan, pengarsipan, dan menanggapi mereka. Tahun 1975 Maret, Ethernet paten diajukan di Xerox PARC. Dirancang oleh Robert Metcalfe, Bob telah memperluas konsep paket radio Aloha dan diterapkan ke kabel. Tahun 1983, ARPANET dikonversi untuk menggunakan TCP atau IP. Tahun 1986, NSF Backbone, NSF-Net mengorganisir untuk menghubungkan 5 pusat superkomputer dan interkoneksi semua situs internet lainnya pada 56 KB. Tahun 1977 Oktober, pertama CPE operasi di ARPANET, paket radionet, dan SATNET atau jaringan satelit. Untuk tahun 1978 Maret, TCP membagi menjadi TCP dan IP oleh Vinton Cerf, John Postel, dan Denny Cohen, di mana TCP adalah L4 end-to-end proses dan IP adalah L3 jaringan routing process. Tahun 2003 Juli, Caspen Network memperkenalkan router aliran pertama di mana semua TCP or IP harus dikelola untuk mengendalikan laju dan penundaan. Akhirnya mendapatkan kualitas sebenarnya dari layanan host. Menggunakan TCP or IP, IPv4, biaya mengurangi memori diizinkan negara. Aliran dipertahankan selama aliran setiap tanpa kehilangan skalabilitas. Hal ini juga diizinkan, lalu lintas P2P harus dikontrol agar tidak menggunakan sumber daya jaringan yang berlebihan. Dan tahun 2007, Anagram merilis VR1000, aliran IP pertama sistem manajemen untuk secara akurat mengendalikan laju setiap aliran TCP dan dengan demikian dapat mencampur data, suara, dan video dalam satu jaringan tetap menjaga antara 90% dan manfaat 99%. Revolusi internet adalah pembahasan terakhir yang saya bahas untuk video ini. Maaf bila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan nama atau kantor atau sejenisnya yang keliru. Tolong dibenarkan kalau memang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.